Baik, di sini saya akan presentasikan, hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helmi Alfiamashwari dari kelompok 12. Kami akan menganalisis perusahaan kami yaitu Dotech Digital Solution. Sebelumnya kita, eee, ke profil perusahaan dulu. Dotech Digital Solution adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan website dan solusi digital. Kami menyediakan layanan pembuatan website yang modern, responsif, dan sesuai kebutuhan klien untuk membantu meningkatkan citra efisiensi dan daya saing bisnis di era digital. Latar belakangnya, permasalahan, banyak UMKM dan organisasi belum memiliki website profesional, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya untuk membangun kehadiran digital. Kemudian yaitu biaya pengembangan websitenya yang dianggap mahal oleh sebagian pelaku usaha. Ide bisnisnya di sini menyediakan jasa pembuatan website yang modern, responsif dan sesuai kebutuhan klien dengan harga kompetitif, didukung layanan konsultasi, maintenance, dan pengembangan solusi digital untuk membantu dan meningkatkan branding serta efisiensi bisnis. Visi dan misi profesional. Visinya yaitu menjadi perusahaan jasa pembuatan website terpercaya dan inovatif di Indonesia yang mampu membantu transformasi digital bagi pelaku usaha dan organisasi secara profesional dan berkelanjutan. Misinya yaitu menyediakan layanan pembuatan website yang berkualitas, responsif, dan sesuai kebutuhan klien, memberikan solusi digital yang efektif untuk meningkatkan branding dan pemasaran bisnis klien, mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. Kemudian yang terakhir itu mengembangkan inovasi teknologi berbasis web secara berkelanjutan. Core value-nya yaitu harga yang kompetitif dengan kualitas profesional. Desain website modern, responsif, dan user friendly. Yaitu layanan konsultasi gratis sebelum pengerjaan proyek. Analisis pastel di sini politika, dukungan pemerintah terhadap transformasi digital dan pengembangan UMKM, program digitalisasi layanan publik membuka peluang kerjasama, ekonomi, pertumbuhan ekonomi digital meningkatkan permintaan website, kondisi ekonomi mengaruhi anggaran perusahaan untuk pengembangan website, sosial, dukungan pemerintah terhadap transformasi digital dan pengembangan UMKM, program digitalisasi layanan publik membuka peluang kerjasama. Teknologi pengembangan teknologi web AI dan cloud mempercepat inovasi layanan. Tren desain responsif dan mobile first menjadi standar kebutuhan pelanggan. Environmental, digitalisasi mengurangi penggunaan dokumen kertas dan mendukung bisnis ramah lingkungan. Penggunaan hosting yang efisien membantu mengurangi konsumsi sumber daya. Kemudian legal, hukum, mematuhi peraturan perlindungan data pribadi dan hak cipta, menggunakan perangkat lunak dan aset digital yang berlisensi resmi. Force Porter, new entrance tinggi, minyak usaha baru dapat masuk karena modal awal relatif kecil. Supplier rendah, menyedia hosting, domain, dan software cukup banyak sehingga mudah dipilih. Bayar tinggi, pelanggan memiliki banyak pilihan jasa pembuatan website. Substitusi sedang, website border instan dapat menjadi alternatif bagi sebagian pelanggan. Library tinggi, persaingan antara jasa digital dan freelancer cukup ketat. Kemudian kita masuk ke analisis internal. SDM, tim memiliki kompetisi di bidang web development, UI UX, dan desain. Mengutamakan pelayanan yang profesional dan kolaboratif. Teknologi, menggunakan teknologi
web modern, web framework terkini, dan cloud hosting. Menerapkan desain responsif dan sistem yang mudah dikembangkan. Operasional, alur kerja terstruktur mulai dari konsultasi desain, pengembangan hingga maintenance. Komunikasi dengan klien dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Keuangan, modal operasional relatif rendah karena berbasis jasa. Pendapatan berasal dari proyek pembuatan website dan layanan pemeliharaan. Marketing, promosi melalui media sosial, website perusahaan, dan portofolio digital. Memanfaatkan testimoni pelanggan dan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan brand awareness. Analisis eksternal, opportunities, banyak UMKM mulai beralih ke pemasaran digital. Kebutuhan personal branding dan portofolio online semakin meningkat. Peluang pengembangan layanan tambahan seperti aplikasi mobile dan SEO. Trade, persaingan harga dari freelancer atau kompetitor lain. Perubahan teknologi yang cepat membuat pelayanan mudah tertinggal. Risiko keamanan siber yang dapat mengganggu kepercayaan klien. Selanjutnya di sini adalah matriks IVA dan AVA, bisa dilihat di presentasi. Di sini faktor internalnya ratingnya ada dimulai dari 4, 3, 2 hingga 3. 3 hingga 2. Yang kiri adalah AVA, yang kanan adalah AVA. Interpretasi AVA, skor total 3,10 menunjukkan kondisi internal perusahaan kuat. Dotech Digital Solution memiliki keunggulan pada kualitas layanan, kompetisi tim, dan harga yang kompetitif. Namun perusahaan masih perlu meningkatkan branding, portofolio, dan kapasitas tim agar mampu bersaing lebih luas. Kemudian untuk interpretasi EVA-nya, skor total adalah 2,95, menunjukkan bahwa perusahaan cukup baik dalam merespon peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Peluang terbesar berasal dari meningkatnya kebutuhan digital dan pertumbuhan UMKM. Sedangkan tantangan utama adalah tingginya persaingan dan perubahan teknologi yang cepat. Analisis SWOT, yang pertama adalah strength, harga relatif terjangkau dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian desain website modern dan user friendly. Layanan yang responsif dan komunikatif. Weakness, tim yang dimiliki masih terbatas 1-3 orang. Belum memiliki brand yang kuat, pengalaman proyek masih sedikit. Opportunity, banyak UMKM mulai beralih ke pemasaran digital. Kebutuhan personal branding dan portofolio online semakin meningkat. Peluang pengembangan layanan tambahan seperti aplikasi mobile dan SEO. Kemudian trades, persaingan harga dari freelancer atau kompetitor lain. Perubahan teknologi yang cepat membuat layanan mudah tertinggal. Risiko keamanan siber yang dapat mengganggu kepercayaan klien. Strategi SWOT, di sini SO-nya menawarkan paket website murah dan profesional khusus UMKM. Mengembangkan layanan tambahan seperti maintenance, hosting, domain, dan aplikasi lanjutan. WO, meningkatkan promosi melalui media sosial secara konsisten, meningkatkan kemampuan tim melalui pelatihan teknologi website dan UI UX terbaru. ST, menampilkan keunggulan desain modern dan responsif sebagai pembeda dari kompetitor. Mengikuti perkembangan teknologi web dan menyelesaikan layanan dengan kebutuhan pasar. WT, membangun identitas brand yang jelas melalui logo, profil bisnis, dan portofolio digital. Mengumpulkan testimoni dan hasil proyek untuk meningkatkan kepercayaan calon klien. Generic Strategy Portal. Strategy portal yang paling sesuai untuk Dotech Digital Solution yaitu adalah cost focus strategy atau disebut fokus biaya. Strategi ini dipilih karena menargetkan segmen pasar tertentu yaitu UMKM,
organisasi, lembaga pendidikan, serta pelaku usaha yang membutuhkan layanan pembuatan website dengan harga yang terjangkau, namun tetap berkualitas. Perusahaan tidak bersaing dengan agensi digital besar yang menawarkan layanan premium, melainkan memberikan solusi yang lebih ekonomis dengan tetap mengutamakan desain modern, website responsif, konsultasi gratis, serta pelayanan yang profesional. Ends of Matrix Market Development. Dotech Digital Solution berfokus memperluas pasar dengan menargetkan UMKM, perusahaan, sekolah, organisasi, dan instansi pemerintah. Strategi dilakukan melalui promosi di media sosial, pengembangan portofolio digital, dan kerjasama dengan berbagai komunitas ke depan. Perusahaan akan mengembangkan layanan seperti aplikasi mobile, aplikasi desktop, maintenance website, SEO, hosting, dan domain. Blue Ocean Strategy. Untuk Red Ocean dan versus Blue Ocean bisa dilihat di presentasi. Kemudian RSC Framework juga bisa dilihat di presentasi. Lanjut, untuk tujuan strategis 3 tahun bisa dilihat di presentasi. Kemudian roadmap implementasi dari timeline tahun 1 dan 3 bisa juga dilihat di presentasi. Kita sampai ke kesimpulan. Dotech Digital Solution memiliki peluang besar untuk berkembang seiring meningkatnya kebutuhan transformasi digital Indonesia. Berdasarkan analisis internal dan eksternal, perusahaan memiliki keunggulan pada kualitas layanan, harga yang kompetitif, serta kemampuan tim dalam pengembangan website. Strategi yang dipilih fokus pada peningkatan brand awareness, pengembangan layanan, dan ekspansi bisnis digital secara bertahap selama 3 tahun. Ringkasan strategi dan rekomendasi yaitu memperkuat brand awareness melalui media sosial, portofolio digital, dan kerjasama dengan berbagai komunitas. Menawarkan paket website yang terjangkau untuk menarik UMKM sebagai target pasar utama. Mengembangkan layanan tambahan seperti maintenance, SEO, hosting, domain, hingga aplikasi mobile dan desktop. Meningkatkan kompetisi SDM melalui pelatihan teknologi terbaru agar mampu mengikuti perkembangan industri. Kemudian yang terakhir yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan klien melalui layanan purna jual dan konsep digital growth partner untuk meningkatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Itu saja dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.